Kenceng mulai tadi ini. Halo? Loh, kok mati? Halo? Sorry. Halo, ini blasteran Thailand nih ngapain telepon-telepon aja? Ada apa sayang? Sorry kalau saya ganggu Kakak Yuni. Oke, nggak ganggu. Saya sudah bersiap mendengarkan, mengangkat telepon berarti saya sudah siap diganggu. Kenapa sayang? Ada apa lagi? Orangnya sudah ada di penjara dan kamu ditipu oleh orang penjara. Ada apa lagi ini? Itu hari bukan orangnya sudah ada di penjara, Miss. Gimana? Satu, dia ada mendekam di penjara lebih 3 tahun. Dia kena vonis 5 tahun, tapi dia baru jalani 3 tahun. Dia ada berbuat tipu-tipu orang lagi, tapi dalam penjara. So, yang satu itu yang datang ke rumah itu atas suruhan dia yang ada dalam penjara. Terus? Itu tadi kan ada, saya ada ke police office, jadi saya tahu keterangannya macam tuh. Oke, jadi orang sudah di dalam penjara bisa menipu kamu lagi. Benar tidak? Iya, dia satunya menipu, tapi dengan cara dia punya ATM tuh dikasih orang luar macam tuh. Kalau sudah ada uang masuk, nanti yang di luar ambilkan uang untuk dia yang di dalam macam tuh. Ya itulah penipuan sayang. Karena itulah hati-hati. Kan saya sudah bilang nih, penipuan ada di mana-mana. Penipuan itu bermacam-macam. Walaupun sudah ada di penjara aja bisa nipu. Apalagi kalau dia sudah keluar dari penjara. Apa nggak ngeri kita? Mas, ngeri sangat. Saya pikir Intan tidak ada jahat punya orang, tapi di mana-mana pun negara ada orang jahat ya, Miss. Dimanapun sayang. Dimanapun. Tidak ada hanya ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong. Dunia, belahan dunia itu semua ada orang jahat. Jadi orang jahat itu bukan hanya di drama-drama saja. Di dunia nyata, teman kamu bisa tahu. Di depan kamu baik, mereka tuh bercanda, tertawa. Tapi setelah salah satunya pergi, dia akan menghina satu sama lain. Jadi hidup ini nyata. Hidup ini nyata. Ya, jadi jangan menduga bahwa hidup ini semuanya baik saja. Ya, kamu baik. Belum tentu orang lain baik. Seperti yang saya dengar nih, blasteran. Kamu rumah tangga keluargamu kurang baik-baik saja. Benarkah? Kakak tahu dari mana? Ya, saya tanya. Kamu orang kaya tapi kehidupanmu kurang bahagia. Benar nggak? Coba nanya aja sih kalau kamu mau cerita. Boleh saya curhat di sini, Miss? Boleh, sayang. Karena yang aku tahu kamu seperti memendam sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Jika kamu ingin curhat dan butuh bantuan doa buat dari teman-teman kamu, ya kami semua adalah pekerja migran, tapi kami punya rasa yang sama, apalagi kamu bukan asli Indonesia. Pasti kamu punya tekanan-tekanan karena dari logat bahasa kamu yang mudah dikenali bahwa kamu bukan orang Indonesia, itu sangat mudah difahami orang lain. Dan mungkin pernahkah kamu dibully atau pernah kamu tersisih atau seperti apa? Thank you kalau kakak ada ruang santai buat saya curhat. Curhat macam nih, keluarga saya memang orang berpunya. Macam uang itu tidak jadi masalah, tapi saya butuh kasih sayang macam nih.
saya kalau mau curhat ke saya punya mam, dia selalu bilang, oke nanti ya, mam sibuk macam tuh. So saya bilang, oke lah mam, saya tunggu sampai malam, sampai jam 10 malam. Nanti mam sudah pulang pun boleh cerita tidak. Mama banyak ngantuk. Besok saja, besok, besok, besok. Terus macam tu, Kak. Mm-mm. So, saya punya daddy pun macam tu. Pagi berangkat, malam baru pulang. Macam saya tak punya kasih sayang. So, kalau ngobrol sama kawan yang macam Indonesia punya orang, dia macam ni, yuk tak usah bicara. Kalau saya dengar you ngomong tu, saya jadi sesak nafas. You kalau ngomong bikin orang tertawa saja. Macam tu. Karena logat bahasamu. Jadi banyak orang yang membuli kamu. Mhm. Oke. Di sini di tempatnya Miss Yuni kan nggak ada yang bully kamu sayang, karena aku tahu kamu bukan asli Indonesia, kamu darah campuran, dan kebetulan kamu tinggal di Jawa Tengah, bener nggak? Saya di Yogyakarta dekat UGM. Dekat UGM. Nah, pertanyaan saya, kamu umur berapa sayang? Saya lahir 2002. Kamu kelahiran 2002. Berarti 21. kamu masih 21 tahun. Apakah kamu punya sahabat dekat atau teman-teman dekat gitu? Ada nggak? Kalau sahabat dekat ada, tapi dia kalau mau shopping saja dekat saya. Kalau lepas shopping dia jauh-jauh macam tu. Kalau mau makan-makan dia dekat saya. Kan saya di sini ada mbak juga. Mm-mm. Karena saya punya daddy, punya mom ada tinggal di Thai. Mm-mm. Daddy 1 bulan 1 kali datang Indon. Mm-mm. Macam saya ini punya masalah yang kemarin itu pun Tidak ada yang bantu kamu. selesainya bukan dengan orang tua saya. Saya selesainya dengan Miss Yuni. Karena kamu curhat sama Miss Yuni. Terus Miss Yuni kasih kamu solusi untuk datang ke polisi. Jadi kamu seumuran anak saya. Jadi nggak usah khawatir nih. Kamu punya ibu nih sekarang, Miss Yuni. Kalau kamu mau menganggap saya sebagai ibu kamu. Kamu boleh telepon saya kapanpun kamu mau. Dan saya ngerasa kamu orang yang sangat unik sekali dari bahasa kamu. Kamu memang kelihatan bukan orang Indonesia. Nggak apa-apa, Pak Tony aja nggak bisa bahasa kok. Ngerti nggak sayang? Kalau Pak Tony berbicara itu banyak orang yang tertawa. Bagi saya nggak lucu, tapi bagi orang-orang yang mendengarkan itu lucu. Kalau orang yang nadanya membuli maka akan dibully. Jadi kamu nggak usah takut sayang. Saya berusaha sangat bisa bicara Indon yang sempurna, tapi belum bisa. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Karena kamu memang bukan asli Indonesia. Nggak apa-apa. Jadi bahasa kamu bahasa Melayu itu bagus. Kamu sudah bisa bicara. Pak Tony nggak bisa sayang. Koko Thomas juga nggak bisa. Kamu sudah pinter sayang. Ngerti nggak? Jadi kamu sudah pinter. Ada orang yang komen, ih kok gini sih? Karena mereka belum kenal kamu. Kalau mereka sudah kenal kamu, mereka tidak akan ngomong seperti itu. Ngerti nggak? So macam ini Kak, kalau saya mau dekat sama Mbak itu pun macam tak boleh sama orang. Sama siapa? Mom and Daddy, yuk jangan dekat-dekat sama Mbak. Dia no level dengan kamu macam tu. Padahal saya itu butuh teman yang nyata untuk curhat. Makanya saya selalu tengok Miss Yuni punya konten. Mm-mm. Sifat Miss Yuni itu buat hati saya lulu. Oke. Dan sekarang kamu sering telepon sama Miss Yuni kan? Nggak ada masalah toh? Bener nggak? Jadi kamu seumuran anak saya. Jadi kalau kamu ada masalah, jika kamu punya masalah apapun, kamu boleh curhat sama saya. Jadi
Harta bagi kamu bukan masalah, tapi kasih sayang menjadi masalah. Tapi ingat, jangan sampai kamu diperalat oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan hartamu. Ngerti nggak? Karena harta yang kamu punya itu punyanya orang tuamu. Ngerti? Mm-mm. Kamu harus berjuang. Saya dikasih pegang banyak hat mau shopping kah, mau kemana pun saya bisa, tapi saya bukan butuh itu, saya butuh orang tua. Oke. Terima kasih kakak sudah mau dengarkan curhat saya. Artinya adalah gini loh. Pertama-tama orang mendengar suaramu akan membulimu karena orang tidak kenal kamu. Orang nggak kenal maka nggak sayang. Ngerti? Jadi nggak apa-apa. Sekarang di channelnya Miss Yuni ini banyak orang sudah mengenalimu. Banyak orang sudah tahu siapa kamu. Jadi nggak perlu khawatir. Ngerti nggak? Thank you. Saya kawan-kawan kuliah pun macam tuh. Ayo jangan ngomong, kalau ayo ngomong kita yang dengar sesak nafas macam tuh. Jadi macam saya pun mau lari saja dari Indon, tapi di sini saya terikat sepadan macam tuh. Oh, karena kamu pelajar. Saya masih study di UGM. Oh, kamu masih studi di UGM. Uh, Hebat loh kamu. Ya nggak punya teman nggak apa-apa. Ntar kamu bisa bicara sama Miss Yuni. Ngerti nggak? saya punya teman, tapi di saat saya mau shopping saja, tak ada shopping, tak ada kawan macam tuh kak. Kalau mau shopping ada kawan. Kalau nggak shopping nggak ada kawan. Ya udah nggak apa-apa loh. Kamu mau curhat curhat aja sama kita. Ini pendengarnya banyak ini. Banyak orang yang sayang sama kamu itu. Coba baca baca itu. Saya suka selalu baca. Macam saya pun kemana-mana sudah boring sangat. Saya tuh butuh orang yang dengar curhatan saya. Macam Miss Yuni pun sudah tahu kalau saya banyak masalah. Saya mau cerita orang tua saya selalu sibuk, selalu money, macam itu terus dia. Saya macam mau lari dari hidup yang macam ini. Saya lebih suka dengarkan curhatan Miss Yuni tentang walaupun TKW itu maaf memang bukan porsi saya. Saya pun kalau Kak Yuni lagi bahas TKW saya kurang begitu paham. Tapi kamu mau mendengarkannya. Tapi saya mau mendengarkannya, macam hati saya berpikir, kenapa dia bisa curhat, kenapa saya tidak bisa curhat, apa bedanya saya sama dia. Dia cari uang, sedangkan saya mencari kasih sayang, macam tuh. Saya pikir Kak Yuni tak bisa menerima curhatan saya. Makanya saya nanya. Kamu banyak uang tapi nggak punya cinta. Berarti nggak salah dong saya ngomong. Uh, Hah? saya terkejut sangat waktu kakak tadi bilang, ayo macam punya masalah, macam tuh. Ya karena Miss Yuni itu Macam punya bisa ilmu yang bisa melihat orang lain. Nggak bercanda, bercanda enggak. jadi Nggak bercanda. Bercanda aja nggak ada. Miss Yuni nggak bisa melihat. Tapi Miss Yuni bisa merasakan dari nada bicara. Jadi Miss Yuni itu kenapa sih kalau kalau kalian bicara itu saya selalu mengamati ritma kalian bicara. Seseorang yang tidak punya tekanan berbicaranya itu enak dan nyantai. Kamu berbicara terbata-bata. Bukan di bahasa kamu ya, bukan di bahasa kamu. Miss Yuni pernah nggak komen tentang bahasamu waktu kamu pertama kali telepon? Pernah nggak? iya, Enggak kan? itu saya ada ada macam Kak Yuni bijaksana sangat, dan ada yang komen itu bahasa apa, so Kakak Yuni bilang tak perlu dibahas, itu orang punya bahasa beda-beda, dia blasteran kakak macam tuh. So saya pikir ini bijaksana sangat Kakak Yuni. Andai dia jadi ibu saya, ya Tuhan. Tapi kamu tahu, aku jadi ibumu kamu sengsara loh.
Tak marahin tiap hari loh. Mimi itu selalu kena marah loh. Koko itu tiap hari kena marah loh. Nggak enak jadi anak saya. Tapi mungkin ada tertawa. So, saya suka tengok video kakak yang lama itu. Kak Mm. dengan keluarga bahagia sangat. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa orang tua saya selalu uang dan uang macam tuh? Oke, nih blasteran. Saya punya mem di Thai pun ada. Ah, Saya mem di Thai pun ada mbak, dia pun dari Jawa Timur. ah. Tapi saya tak boleh kenal. Jadi kamu tidak boleh dekat sama Mbak itu. Kata saya punya mem memang dia orangnya macam tinggi. Dia selalu memandang rendah orang, sedangkan kita punya nyawa dari Tuhan. So, saya punya mampu nyawa dari Tuhan. Tapi saya punya mam tak pernah berpikir macam tuh. Oke, kamu dari agama apa nih kalau boleh tahu? Saya Buddha. Oke, di Jawa Tengah kan banyak nih Uh, wihara-wihara. Pernah datang nggak ke wihara? 1 minggu 1 kali saya ke wihara. 1 minggu 1 kali. Di Uh, sana kamu merasa tenang atau saat Bante menyampaikan eh, 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 sesuatu, apakah kamu memahaminya? saya memahaminya karena saya lebih perdalam ilmu agama daripada saya perdalam ilmu materi yang orang tua saya punya, yang orang tua saya banggakan. Jadi kamu percaya bahwa karma itu ada. Saya percaya itu, Kak. Jadi perdalam ilmu agamamu karena hari ini kamu tidak membutuhkan materi. Banyak orang hari ini meninggalkan agamanya karena materi. Jadi saya sangat senang saat kamu bilang bahwa kamu sering ke wihara dan doa-doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Orang tuamu sibuk mencari harta, kamu sibuklah mencari surga. Biar karma baikmu akan tumbuh pada dirimu sendiri. Ngerti? Ini Tuhan mungkin sudah kasih jawaban, saya dipertemukan, saya dikasih tempat untuk luapkan isi hati saya ke Kakak Siap, Yuni. siap, siap. Saya dari kemarin-kemarin pun ada berpikir, kalau saya punya supir suruh jalan ke tempat Kak Yuni, bisa tidak macam tuh? Boleh, 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 boleh. Kamu datang ke sini boleh. So macam nih Kak, saya kan punya handphone ini ada tersambung ke CCTV di Thai. Kalau saya mau pergi-pergi macam mana, pasti saya punya ortu ada tengok macam tuh. Oke, jadi HP kamu ada GPS-nya. Ah, Jadi orang tuamu tahu kamu kemana saja. Saya aktivitas kemanapun dia tahu. Ya, nggak bisa dong kamu kemana-mana, sayang. Bagaimana kamu datang ke Jawa Timur, sementara mam kamu selalu ngeliatin GPS-nya? Apa nggak dicari kamu sama polisi? Itu susahnya saya di situ, saya macam di penjara kalau macam ini. Oke, saya akan coba datang ke Jogja aja. Karena sebenarnya saya sama Meme nih, kalau Meme sudah lulus SMA, kita akan melakukan perjalanan ke Jakarta nih. Ke Semarang dulu, baru ke Jakarta. Tapi belum tahu, karena Meme masih ujian hari ini, hari terakhir. Jadi, karena Meme bulan 4, tanggal 20 itu karantina di Jakarta. Jadi mungkin sebelum Lebaran atau kapan itu kita nggak tahu. Nanti kalau memang kita bisa ke Jogja, aku akan mampir cari kamu. Ya, Kapan Kakak nanti kembali saya? siap. Saya nggak janji, tapi saya akan berusaha nih. Sebelum saya pulang ke Hong Kong, saya mampir ke Jogja dulu untuk nyari kamu. Atau ini minggu bisa tidak? Ya nggak bisa dong saya. Sebentar lagi Lebaran. Iya. So, nanti bila ini minggu bisa, nanti saya kasih transportasi, saya ganti Kakak. Bukan masalah transportasinya. Nanti dulu.
Aduh, ini orang, ini memang blasteran ini nggak jelas ini. Oh, udah mau didatengin bingung aja, nanti aja. Kemungkinan besar nih. Jadi setidak-tidaknya aku bisa main cari kamu. Ngerti? Lain kali. Tapi saya gak janji. Ingat blasteran aku ngomong sama kamu satu hal. Jangan mudah percaya orang di luar sana. Karena harta bisa menjeratmu. Dan harta bisa membunuhmu. Ingat, perdalam ilmumu, belajar parita lebih kuat lagi. Dan aku yakin karma baik yang kamu tanam akan ikut bersamamu. Ngerti? Ngerti kakak. Terima kasih, sangat sehati, lega. Lega ya. Masih punya harapan kan? Masih. Bila mau datang call saya dulu ya kakak. Siap sayang, siap. Oke? Oke, salam buat sesama anggota TKW yang ada di channelnya kakak. Terima kasih. Perdalam parita. Nanti saya akan belajar sebuah parita dan kita berbicara tentang parita. Oke? Ya udah. Selamat sore kakak. Selamat sore, blasteran. Terima kasih. Oke. Duh, nangis aku kalau ada anak kecil dibully. Oke. Aduh. Jadi, oke, dari awal kan saya selalu bilang bahwa seseorang itu membawa sesuatu sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri, punya kekurangan sendiri-sendiri. Jadikan menantu aja Miss Yuni iki gak jelas iki arek-arek iki. Keplak iku kok. Iku wong sugih rek. Kene iki wong gak duwe. Ojo aleman. Aku iki anak wong, saya itu orang nggak punya dan saya tidak pernah bermimpi anak-anak saya menikah dengan orang kaya. Jadi jauh dari mimpi saya karena saya tidak mau anak saya terpenjara seperti blasteran. Jadi blasteran mungkin punya uang, tapi dia tidak bisa bebas kok. Sementara anak-anak saya bukan lahir dari keluarga yang kaya, tapi anak-anak saya memiliki kebebasan yang penting sopan. Jadi kita susah payah mencari uang dengan keringat, dengan air mata untuk cari uang agar bisa memberikan kasih sayang pada anak-anak kita. Tapi ternyata di luar sana banyak anak-anak kaya yang menginginkan kebebasan kita. Jadi sedih, Mbak ya. Ternyata banyak sekali orang-orang kaya yang menginginkan kebebasan seperti kita. Jadi nyesek ya dengar curhatannya blasteran ini ya. Jadi dia mau kemana-mana ada CCTV yang ngikutin dia. Ada GPS yang disambungkan ke orang tuanya. Ini saya percaya. Kehidupan anak-anak orang kaya itu memang seperti itu. Terkekang. Mungkin mereka memiliki segalanya, tapi dia tidak memiliki kebebasan seperti kita. Seperti saya dan sampean ki orang-orang miskin iki turu sanggen-gen iki ra wedi. Ya ora enek sing ngerampok, ya ora enek sing nyolong, apa sih dicolong? Duwene mek nyawa tok, ate diapakno? Gak payu didol. Ya itulah. Saat kita memiliki harta, kita tidak memiliki kebebasan. Saat kita memiliki kebebasan, kita tidak memiliki harta. Ya, itu hidup harus berjuang ya. Buat blasteran, semangat aja. Kenapa saya selalu bilang di awal jangan pernah membuli, menghakimi orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Si blasteran kaget ya saat saya bilang bahwa, karena saat dia berbicara itu saya amati, saya dengarkan, itu seperti ada beban yang menghantam dia. Bayangkan seorang blasteran ditipu bekerja di Hong Kong, jadi cuci piring, atau kerja di restoran. Ini nggak masuk di akal sekali. Kecuali orang-orang yang lari dari kasih sayang. Kenapa sampai dia kehilangan uang sebanyak itu? Karena dia daftar, tidak ada yang menyelidikinya. Dia tidak ada tempat berbicara. Dia cuma punya uang. Jadi saat ditipu, didatengin rumahnya, dikasih uang. Padahal jika dia bertanya sama ibunya, jika dia bertanya dengan ibunya, maka ibunya akan memberitahu, jangan bekerja di restoran. Sangat susah sekali. Nggak bisa. Atau aku bukain kamu restoran di Hong Kong. Jangan bekerja di Hong Kong. Tapi karena dia tidak bisa terbuka dengan ibunya, dia tidak bisa terbuka dengan bapaknya, akhirnya dia jadi korban. Jadi korban penipuan. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan rasa. Dia ingin bercerita, ada keluh kesah.
Tapi dia tidak mampu menyampaikan rasa itu. Ya karena kurang dekatnya anak dan orang tua. Jadi buat teman-teman, bersyukurlah anak-anak kita yang memiliki kebebasan, tapi uangnya kurang. Ternyata ini blasteran, punya uang banyak, tapi tidak bermanfaat. Ada beberapa temannya yang ada, tapi hanya memanfaatkan dia. Mungkin ada benar-benar teman yang tulus. Tapi memang untuk sulit didekati ya, karena dari bahasa aja orang ngomong apa sih kamu? Apaan sih kamu itu? You, Indon, Indonesia gitu loh. Indo gitu loh. Itu pasti kan kayak gitu. Sementara jika temannya memahami bahwa dia itu unik, bahwa dia itu beda, itu akan merasa bahwa ini adalah teman yang spesial gitu loh. Jadi saya harap jika teman-temannya yang ada di UGM itu bisa mendengarkan jeritan hatinya, dia tuh ingin belajar bahasa Indonesia, tapi tidak mudah sama dengan suami saya. Logat itu memang sulit untuk dibalikan. Jadi buat teman-teman, ya sungguh sedih ya, memang sedih ya saya dengarnya blasteran ini ngomong ya. Padahal ya itulah karena sering mendengarkan curhatan saya tuh sebenarnya bisa feeling curhatan ini mau dibawa kemana itu saya punya feeling Mbak. Karena mungkin sudah seringnya curhatan. Makanya saya bilang curhatan ini sudah bukan buat TKW lagi, ini bukan curhatan unit TKW Hongkong. Ini curhatan yang sudah macam-macam. Makanya si blasteran nanyain, kenapa mereka boleh curhat, kenapa saya tidak boleh curhat. Benar nggak? Jadi blasteran ini merasa bahwa dia sendiri. Saya nggak tahu nih berapa banyak anak-anak di Indonesia yang merasa mereka sendiri. Padahal mereka dilingkupi oleh harta. Mereka punya mobil, punya rumah mewah, punya semuanya. Tapi mereka tidak punya cinta. Sementara kita yang banyak cinta tapi susah uangnya. Oh my God. Banyak cinta tapi uangnya nggak ada. Banyak cinta ditipu oleh garangan. Ampun, ampun. Dan aduh. Kita mumet cari duit. Ini si blasteran koken duit. Umbelku sampai meler. Blasteran ki Jan, ngerusak atine wong tuwek ae Jan. Hah, marah saya itu. Curhatan seluruh dunia mis sudah mendunia lah, iya loh curhatan internasional. Ora jelas, ora jelas. Aduh, tak doakan berjodoh sama Tole Thomas. Loh. Gak bahaya ta? Lu mau moro iso dijodohne mbek Koko Thomas iki. Ora jelas ki arek. Menurutku cukup jelas dia ngomong, Miss, cuman logatnya saja beda. Tak doakan berjodoh. Alah. Gak bahaya tak. Kita banyak cinta tapi duit kita golek dewe-dewe. Oke, teman-teman. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, inilah hidup. Duh, cinta banyak tapi duit cari sendiri-sendiri cinta. Aduh lagi wis entuk saweran iki wis pokoknya terima kasih yang sudah nyawer-nyawer ini. Saya pun senang nyimak konten Miss Yuni. Oke, saya saja merasa sendiri Miss padahal berdua sama nenek. Alah, nenekmu ora jelas Bi. Aku ndek pawon iso mewek oleh. Oke. Untung adikku pinter begaul jadi nggak kesepian. Siap. Curhatan universal wis. Ono Yuni ini terus tambah versal. Sementing kudu Yuni yang lainnya, oke? Logat Melayu jodohnya Koko Thomas datang guys. Ki fitnah, keplan diasmu munyer seser enggak? Oke Indonesia, atera biar Indonesia. Oke. Miss Yuni aku nggak tahu adik blasteran tadi ke wihara mana, tapi ada wihara dekat UGM yang kalau Jumat malam ramai bukan cuma meditasi tapi saling curhat. Oke Mbak Nana Kusuma saya akan sampaikan ya. Eva Teresa cinta nggak ada duit yo nggak ada. Waduh. Kuwi yo nlongso uripmu. Duit ra enek cinta gak enek. Sopo sing nunggu ya awakmu? Mbak Kunti. Tak jelas arah-arah itu. Jadi aduh, ini